Ya, aku udah menikah itu sebenarnya ini menikah apa kawin nih? Kalau kawin aku lebih banyak dari nikah aku. Aduh, yang tentu saya merinding ya. Kalau saya dibilang banyak cobaan, bener-bener itu, bener-bener. Kalau kalian mau tahu sih, sebenarnya banyak rahasia yang aku belum bisa cerita. Hello guys, welcome back again with my YouTube channel, Pinky Lala. Wow, pada belum makannya semuanya. Thank you guys for always like and subscribe. Jangan lupa pencet tombol merah. Dan kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian biar semuanya pada follow YouTube aku. Yeay. Hari ini aku tuh disuruh nebak ada pertanyaan-pertanyaan dari tim kreatif aku. Aku punya anak 5, iya. Tadinya 10, tapi yang ini anak bebek, jadi nggak dihitung. Ini anak 5 anaknya. 1 sudah meninggal, jadi nanti aku kalau di surga nanti, ditanya nggak sih? Aku kalau di surga nanti, aku punya 6 anaknya. Tapi yang di dunia ada 5. Gitu. Aku umurnya 42. Ya, aku udah menikah itu sebenarnya ini menikah apa kawin nih? Kalau kawin aku lebih banyak dari nikah aku. Kalau kawin kan gelap ya, aku nggak bilang-bilang dong kalau gelap. Kalau misalnya kawin maksudnya anak ayam tuh kan di tempat gelap tuh pada pacaran gitu, pacaran. Dah pikirannya pada kemana-mana. Ya kalau nikah itu sebenarnya 20 tapi dikurang semuanya, yang halu itu 17, jadi yang benar cuma 3. Ini mau ke arah mana sih? Mau ke arah ketawa apa ke arah serius? Bingung gue, ada motivasi, ada macam-macam programnya. Sumber penghasilan aku tuh dari 50 perusahaan aku. Nah, 50 perusahaan aku sebenarnya yang paling pertama itu bukan, nggak ada yang pertama, nggak ada yang kedua sih ya. Ada dari baju, dari aku jualan online baju, itu lumayan ya, maksudnya baju ya. Terus udah gitu aku dari makanan, aku kan punya online makanan, dari makanan. Terus juga dari artis entertainment, Pinggan Mambo Entertainment tuh ya, yang udah off air segala macem. Kita kan juga ada event organizer, jadi kita buat show-nya aku. Terus itu belum dijabarin satu-satu sih di event di Pinggan Mambo Entertainment juga banyak divisinya, ada IO, ada iklan, ada endorse dan lain-lain. Terus mungkin 3 itu yang paling yang maksudnya yang sekarang udah jalan, yang 3 itu. Dan pabrik kayu juga udah jalan walaupun omsetnya masih sedikit. Terus ada hotel, aku jual hotel, jual rumah, jual mobil juga aku jual. Jadi itu semua masih sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin bisa bayar pegawai ya. Kadang-kadang juga pegawai belum dibayar juga sih. Jadi tahun ini masih banyak, tapi kalau tahun depan itu semuanya itu juga bakalan tambah besar karena 50 perusahaan ini juga belum banyak yang masih merintis gitu. Kayak gitu sih. Ada juga aku jual ekspor makanan ke Singapura gitu. Oke, aku sekarang tuh bahagia itu relatif, tapi bahagia sih aku sekarang karena Pinggan Mambo itu sekarang tuh orang yang paling kaya yang ada di muka bumi. Ya bukan nyenggol orang lain ya, enggak. Semua orang tuh kaya raya. Menurut aku nggak ada yang paling. Tapi aku merasa aku tuh salah satu yang paling kaya karena aku tuh semangat orangnya, terus juga
apa ya, semangat, dan aku tuh orangnya speak big, bicara hal-hal yang besar gitu. Jadi apa sih, gue lupa pertanyaannya tadi. Tapi memang gue bahagia. Bahagia, iya, bahagia banget, iya. Jadi yang bikin aku bahagia bangetnya tuh pasti kalau masalah itu bohong. Kalau kita nggak ada masalah bohong. Kadang kita kurang bayar karyawan, apalagi karyawan aku sekarang tambah banyak, dan penghasilannya belum bertambah banyak ya. Pokoknya susah dijelasinnya. Tapi ya itulah pengusaha. Jadi ada pasti masalah, ada antara masalah keuangan, nanti kadang-kadang sebagai pengusaha ya, masalah bisnis, tiap bisnis itu macam-macam permasalahan, ada masalah pegawai sakit lah, apa segala macam. Terus juga masalah keluarga, jadi nggak mudah. Kayak misalnya ada Michelle atau Rachel atau siapa, itu ada rahasia-rahasia cerita kita yang kita belum bisa share. Itu sulit juga. Dan ada juga masalah percintaan aku juga kan aku punya kadang-kadang ada masalah dengan suami aku yang mungkin mau cerai gitu kan. Jadi kita nggak cocok karena beda prinsip. Ya intinya bohong lah kalau aku nggak ada masalah. Aku tuh mungkin kalau kalian percaya atau enggak, mungkin ya pokoknya masalah tuh banyak masalah. Tapi aku menjadi orang yang paling kaya karena aku selalu melihat tuh ditolong Tuhan terus gitu. Setiap aku susah, kalau anakku bilangnya si mami mah terlalu santai gitu dalam hidupnya. Jadi kalau aku misalnya punya uang 2 juta gitu hari ini, ya udah aku makan aja, sekali makan all you can eat 2 juta. Terus pas mau bayar kurang 100.000, telepon my Sal, pinjam 100 Sal. Akhirnya ditransfer, akhirnya bisa bayar makan 1.800.000. Jadi besok gimana? Udah besok ya besok, aku bilang gitu. Karena ini kan kado Natal, jadi kado Natal ini kita dapat saweran kemarin berapa juta itu. Ya udah ini buat anak-anak, katanya ada orang yang sawer. Ya udah pokoknya intinya karena aku udah sering banget ngelihat kayak besok tuh ada lagi rezekinya, besok ada lagi rezekinya. Bahkan hari ini juga ada mukjizat terjadi, aku menang lagi hari ini. Menang tuh artinya aku punya masalah tapi aku menang gitu loh. Jadi uangnya udah ada, jadi makanya mukanya happy. Terus kalau misalnya uangnya belum ada, aku bilang udah nggak masuk dulu deh hari ini semuanya ya, aku mau cari duit dulu, aku bilang gitu pegawai. Karena aku kan mesti tiap jam itu aku harus bikin uang, perusahaannya banyak, harus bikin uang. Ya ini aku targetin segitu, jadi aku kumpulin bisa lah bayar cicilan mobil dan pokoknya susah dijelasin, nanti dijelasin di waktu lain deh. Aduh ya ampun, tuh saya merinding ya. Kalau saya dibilang banyak cobaan, bener-bener itu. bener. Kalau kalian mau tahu sih, sebenarnya banyak rahasia yang aku belum bisa cerita. Bukan banyak rahasia ya, tentang sesuatu hal gitu. Nggak usah pakai cerita juga kalian udah terhalu-halu kan ngeliatin aku. Jadi pelan-pelan lah keluarin ya. Bukan aku yang ngeluarin ya, biar alam semesta yang mengeluarkan. Intinya kalau kalian tidur, ini aku juga banyak nih lagi syuting ini, ada 10 kru di sini. Tapi nggak ada yang tahu masalahku apa. Karena aku tidak pernah cerita masalah pribadi kepada kru-kru aku gitu. Karena mereka akan tambah bikin pusing aku, menurut aku. Jadi aku cuma nangis sendirian dan aku susah. Yang paling tahu ya kalau masalah aku itu Rachel sama Michelle, itu pasti tahu, tim inti kita. Tapi aku udah bilang ke anak-anak, untuk sama kru kita, sama semua tim kita nggak perlu cerita kesulitan kita apa. Mereka juga sulit. Mereka juga nunggu gaji setiap bulan. Mereka juga punya kesulitan sendiri sama keluarganya. Namun jika kita menolong orang, kalau mereka cerita, mereka punya masalah apa, kita bantu. Ayo, masalahnya apa? Kalau saya mau nolong orang, tapi saya udah tahu orang lain tuh lebih berat dari saya, sehingga saya lebih pilih untuk tidak menceritakan kepada orang lain masalah saya. Nah, kalau dibilang berat banget, sumpah bener-bener parah banget. Parah banget. Kalian tuh kalau tahu ceritanya, parah banget. Dari 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, saya tuh udah sampai nyium aspal, udah sampai kayak
buntung tangannya. Nggak usah tahun lalu, kemarin juga, baru kemarin nih pegawai belum bayar, saya sampai tangan tuh kayak rasa mau buntung. Kayak semua saya kerjain sendiri, catering ini semua. Ayo semua nih, gimana cara buat uang nih, 8 juta kita kurang nih sekian-sekian. Wah semua dikerahkan, gas ya gas. Wah aku beli ini, beli ayam, beli seret gini-gini. Jadi udah biasa saya menghadapi semua cobaan yang susah sih. Contoh ya, bangun tidur nih. Bangun tidur, Reza Michelle belum bangun. Mereka bangun jam 10, jam 9 gitu. Sedangkan saya udah bangun jam 7 gitu ya. Saya tuh nggak tega bangunin anak, kayak mereka masih tidur. Saya kerjain semua sendiri, sepanjang tangan saya ini masih bisa. Saya beresin rumah, walaupun ada teman saya yang bantu masak gitu. Dia belum datang, saya udah beres-beres apa yang saya bisa bantu. Terus nanti kurang mentega, kurang ikan lah, kurang apa. Aduh, saya juga yang mesti ke pasar, saya juga mesti ke supermarket sebelah. Ada yang minta transfer lah, ikan nggak mau bayar kalau nggak ditransfer. Saya lagi jalan lagi ke sebelah. Bayangin teman-teman. Sementara di saat saya lagi bikin itu, ada orang yang harus dibayar sekian berapa juta dari, udah pusing deh. Makanya saya bilang hari ini kru-kru pada libur dulu deh, soalnya saya mau kejar duit dulu gitu. Tapi puji Tuhan, tiba-tiba saya ke ATM, ada uang masuk cukup besar, jadi masalah tuh selesai gitu. Jadi selalu saya temukan tuh masalah selesai begitu. Jadi saya nggak takut akan hari esok. Oh iya, comeback lagi tuh sebenarnya tiap tahun Pinkan tuh ngeluarin single sebenarnya, tapi belum meledak lagunya. Jadi hopefully, nah sebelum viral kemarin juga ada lagu Aku Jagalah Hatimu, tapi belum meledak juga, mungkin belum waktu Tuhan. Nah ini Februari ini doakan mudah-mudahan tidak mundur lagi. Valentine ini aku akan keluarin single aku sama barengan, mudah-mudahan ya bisa terrealisasi sama Michelle. Jadi udah ada single yang kita bakal keluarin ya. Pokoknya doain aja, manusia tuh cuma bisa berusaha, sisanya tuh Tuhan yang bicara. Tapi kadang-kadang kita bilang, oh kaya itu dari nyanyi gitu. Tapi terserah Tuhan sih mau kaya dari mana. Kadang-kadang, jadi sekarang saya lebih dikenal orang pengusaha juga. Ya, walaupun pengusaha kan nggak seperti yang kalian bayangkan. Oh, miliaran apa. Aduh, nggak tahu sih cost produksi kita juga sampai minus-minus. Kita tuh running semua perusahaan. Perusahaannya banyak, tapi merintis semua. Tapi saya pastikan 1 tahun ke depan saya udah settle dengan perusahaan saya. Jadi udah bisa, ya gitulah, bagus lah ya. Dan saya mencita-citakan 5 tahun dari sekarang, uang saya yang bekerja untuk sayanya cuma hobi aja. Jadi baik lagi ke pertanyaannya, kapan nggak bikin album? Iya, album ya secepatnya. Jadi udah setiap hari kita siapin single baru. Justru itu yang memang saya siapin untuk fans-fans. Saya nggak mungkin, saya itu sebenarnya gini loh teman-teman. Mungkin saya juga percuma juga sih, kadang-kadang aku mau jelasin, kalian juga pasti bingung dengerin saya ngomong. Jadi saya selalu bingung didengerin kalau saya lagi ngomong, karena memang bingung. Jadi bukan bingung, karena bingung yang denger. Kalau aku nggak bingung, jadi gini, singlenya tuh keluar, terus pasti keluar. Tapi hari ini kan kita butuh bayar pampers, bayar gas. Kita mikirin single, nggak bisa kita hanya mikirin single gitu loh. Kita harus mikirin hari ini anak aku butuh susu, butuh pampers. Hari ini dipikirin, yang single juga dipikirin. Jadi nggak semudah itu teman-teman jadi aku, karena aku anaknya 5 loh teman-teman. Aku harus cari uang, belum lagi semuanya cicilan mobil aku segala macam. Jadi ya itulah, makanya keluar single pasti. Jadi gini teman-teman, cara kerja aku punya 10 lah, taruh nggak usah 50. 10 perusahaan aku nih yang inti-intinya sama single aku gitu. Jadi makan kita sehari-hari dari baju. Baju kan ada yang beli kadang-kadang. Nah itu kita beli terigu, beli susu apa segala macam bisa dari baju gitu. Nanti yang lainnya, jadi ini udah aman nih. Nah ini aja waktu kemarin membutuhkan 5 tahun untuk sampai baju itu keluar uang. Terus ada les nyanyi juga, omset pendapatan aku juga. Nah dari situ omset pendapatan udah cukup ya, jadi kita bisa mikir yang lain. Nah kalau kita mikir yang lain di rumah aja belum bisa, gimana kita bisa mikir? Jadi aku menjalaninya 10 perusahaan ditambah termasuk single aku ini
bakal keluar, tapi semuanya ini akan berbarengan ya. Akan pertama baju yang bakar duitnya, terus les nyanyi segala macam, maju, single juga nih maju. Jadi bareng-bareng. Jadi nanti bakal 50 perusahaan atau bakal 10 perusahaan tuh bakal maju bareng-bareng kayak gini. Contohnya hari ini juga kita udah lagi buat film kan. Sekarang film udah jalan, tadinya belum jalan. Tadi kan toko baju pertamanya. Pertama pisang goreng. Nih ya, aku urutin ya. Pertama pisang goreng, terus baju. Habis baju itu pisang goreng, terus baju, terus les nyanyi. Habis itu apa ya? Pokoknya aku juga sampai lupa perusahaan aku apa aja. Pokoknya itu semua berjalan, semuanya berbarengan. Termasuk single aku lah intinya. Bingung kan dengernya? Aku juga bingung dengar. Oh, aku ngetawain tuh bukan karena suaranya jelek, karena lucu, maksudnya ya maksudnya apa, bukan lucu sih, maksudnya lucu karena fans ikut nyanyi, bukan karena suara jelek. Terus kalau paling suka dengerin aku lagu dangdut, ya makasih, berarti kan aku masuk di segala musik, jadi apa yang ngegaji aku nyanyi juga bakal nambahin aku tips karena aku bisa nyanyi macam-macam ya. Aku mah pengennya juga nggak tahu sih ini bisa terrealisasi atau enggak ya. Aku pengen tuh diterima di segala segmen. Jadi otak berbisnis aku bicara. Aku akan keluarin single itu yang populer satu, terus yang dangdut satu, terus nanti yang jazz satu, terus nanti aku kan bakal bikin lagu aku di luar negeri juga buat yang internasional juga satu juga dalam bahasa Inggris gitu. Jadi ya aku karena bisa nyanyi macam-macam, aku juga bisa nyanyi bahasa Meksiko, bahasa Perancis. Jadi ya hopefully I can do all the language that aku suka bahasa teman-teman. Jadi aku seneng banget bisa bahasa Inggris karena aku emang dilahirkan emang di keluarga yang ke Amerikaan, tapi orang Indonesia. Jadi aku tuh seneng bisa berkomunikasi dengan semua orang di dunia. Makanya kan pemikiran aku kan, mamaku selalu ajarin tuh kita sedunia, target market kita tuh satu dunia, bukan satu Indonesia. Jadi sooner or later I will produce in English song and aku bakal communicate dengan all people around the world. So I can do Japanese sometimes, I can do Korea kayak gitu. Hopefully ya. Wow, thank you Natalie. Iya benar, harus sopan, sometimes iya sopan, baik hati, benar. Itu semua benar. Dan yang lain yang kalian nonton itu sebenarnya ada sesuatu di balik yang kemarin saya mau itu ya, nanti ya, itu belum launching. Jadi sebenarnya itu bukan saya yang kemarin. Jadi mohon maaf ya. Jadi saya akan berusaha lebih baik lagi menjadi seorang public figure yang kalian bisa percaya, bisa hanging on, dan aku nggak akan mengecewakan fans aku dimanapun kalian berada. Aku akan memberikan yang terbaik, pastinya juga dengan pakaian yang sopan, dengan kesopanan kepada orang lain juga. Dan I'm still learning, you know, I'm human, aku juga manusia yang bisa salah. Jadi kalian give input sama aku, I will do my best gitu. Tapi kadang-kadang kalau di panggung suka seksi. Ya itu tips, karena susah kalau disopanin. Sopan, tapi tergantung klien sih. Kadang-kadang kliennya minta kayak sopan, ya udah sopan tapi tetap seksi ya, itulah. Mengikuti yang bayar juga. Okay guys, thank you so much that kamu udah asking me a few question about me, and thank you so much for your comment. Live lagi komen di bawah sini apa aja yang kamu mau berikutnya aku bakal bikin video. Thank you so much. See you in my next vlog. Bye bye. I love you. Bye.